Sebuah cerpen cinta di perpustakaan umum. Di sebuah rumah yang lumayan mewah, terlihat seorang gadis diam-diam masuk ke rumahnya. "Untung aku bawa kuncinya," ucapnya dalam hati sambil pelan-pelan membuka pintu itu. Setelah pintu itu berhasil dibuka, gadis itu merasa lega karena semua anggota keluarganya sudah tidur. Dian pun mengendap-endap masuk ke dalam tiba-tiba. "Dari mana kamu?" tanya seseorang sambil menyalakan lampu. "Ayah, kok belum tidur?" tanya gadis itu sambil cengar-cengir. Satu persatu, anggota keluarga gadis itu pun muncul. "Kalian kok juga belum tidur?" tanyanya lagi mulai ketakutan. "Jam berapa ini?" tanya laki-laki itu. "Baru jam 12 malam kok ya?" jawab gadis itu yang ternyata namanya Amalia Jihan Lestari. "Jihan, duduk," suruh ayah Jihan. Jihan pun menuruti perintah ayahnya. Lalu mereka semua menginterogasi Jihan. Keluarga Jihan selalu melakukan interogasi ini kepada setiap penghuni rumah yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan ayah Jihan, kecuali pembantu, sopir dan tukang kebunnya. Tetapi yang sering terkena interogasi adalah Jihan, gimana gak kena terus. Dia selalu pulang malam pasalnya Jihan adalah ketua geng DBUTTERFLY, yang mempunyai motto, anti perpustakaan umum, anti buku pelajaran dan anti keributan alias cinta damai, kayak slang gitu. Dan satu lagi, motto The Butterfly adalah, Where There is Party, There is the Butterfly. Biasalah anak ibu kota sekarang, kalau party pulangnya selalu malam. "Jihan sayang, kenapa sih kamu selalu melanggar aturan ayah kamu?" tanya Bunda Jihan. "Bunda, Jihan itu gak melanggar. Buktinya Jihan pulang jam 12 tepat." "Jelas Jihan. Sama aja," sahut kakak keduanya Jihan. "Cuma lebih 2 jam aja kok." "2 jam cuma." Jihan pun menunjukkan wajah keselnya kepada kakak keduanya itu. "Udahlah, kita lanjutkan besok. Sekarang kalian tidur," ucap ayah Jihan yang sudah capek menasehati Jihan. Keesokan harinya, Jihan kembali diinterogasi. Biasanya Jihan selalu lolos karena alasan telat ke sekolah. Tapi kali ini dia gak bisa lolos, karena hari ini adalah hari Minggu. Dengan masih memakai baby doll, rambut acak-acak dan mata yang masih ngantuk, Jihan duduk di ruang tamu dikelilingi oleh ayahnya, bundanya, kakak pertamanya yang bernama Kelvy dan istrinya yang bernama Sandra, kakak keduanya yang bernama Samudra, beserta adiknya yang bernama Keiki alias Keila. Berbagai pertanyaan pun menghampiri Jihan, mulai dari sama siapa dia pergi, kemana, ngapain aja, sampai kartu ATM-nya segala. Jihan pun menjawab satu persatu pertanyaan itu. Sama The Gang Butterfly, ke puncak, ngerayain ulang tahun Denia, masih ada 1 juta. Jawaban terakhir yang membuat semua anggota keluarga Jihan, bahkan Jihan pun terkejut karena keceplosan. 1 juta, Jihan, uang yang kemarin ayah transfer tinggal 1 juta. Tanya ayah Jihan dengan muka marah. "Enggak, masih banyak kok." "Beneran deh," jawab Jihan patah-patah alias gagap. "Sekarang gini aja, kamu terus kayak gini, ayah gak akan ngasih kamu uang bulanan." Ancam ayah Jihan. "Kok gitu? Itu baru adil, yah," ledek kakak Samudra, Sam. "Oke deh, sekarang udah selesaikan interogasinya. Aku mau ke atas dulu. Pamit Jihan." "Kata siapa?" jawab Kelvy. "Apalagi sih Kak?" tanya Jihan malas. "Ini," jawab Kelvy sambil memberitahukan lembaran yang terlihat jelas nilai 50 dan nama Jihan. "Kakak menemukan ini di tong sampah belakang," tambahnya. Dengan sangat terpaksa, Jihan pun duduk lagi dan mendengarkan ceramah ayahnya. Jihan selalu protes kalau ayahnya selalu membanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya. "Ayah, kenapa sih? Ayah selalu membanding-bandingkan aku sama Kak Sam lah, Kak Kelvy lah. Aku ya aku, mereka ya mereka," protes Jihan. "Ayah gak membanding-bandingkan kalian, ayah cuma ingin kamu mencontoh kakak kamu." Jihan hanya memasang wajah cemberut dan marah. "Ayah mau, kamu kurangi kegiatan kamu. Dan sekali-kali kamu ke perpustakaan umum di komplek ini." "Ah, perpus. Gak salah ya. Ayah kan tahu kalau aku mulai SD sampai kuliah anti sama yang namanya perpus." "Kenapa? Terserah kamu. Ayah akan menarik semua fasilitas kamu termasuk barang-barang yang kamu beli dengan uang ATM kamu."
Tapi, gak ada tapi-tapian. Jawab ayah Jihan sambil meninggalkan Jihan yang masih gak bisa menerima keputusan ayahnya. Sandra yang dari tapi melihat adik iparnya diomelin itu hanya menunjukkan wajah prihatin. Sedangkan Sam, dia masih belum merasa bersalah. Bunda, renggek Jihan, sambil meneteskan air matanya. Turuti apa mau ayah kamu, ucap Bunda Jihan sambil memeluk anaknya lekat-lekat. Sampai di kampus, Jihan hanya duduk meratapi nasibnya. Dia lagi dilema, pasalnya. Jika dia tidak menuruti ayahnya semua fasilitasnya akan ditarik. Kalau dia menuruti kemauan ayahnya, dia akan melanggar motto The Butterfly yang dia buat sendiri. Ark, ucapnya sambil membasuh kedua tangannya di muka. Karena gak ingin tambah pusing, dia memutuskan untuk gak masuk kuliah jam pertama. Dan pergi ke kantin untuk mengisi perutnya. Setelah pesan makanan, Jihan pun langsung memakan makanannya dengan lahap. Permisi Mbak, apa benar, mbaknya ini anaknya Pak Reno? Tanya seorang laki-laki dengan logat Jawanya yang kental. Iya, kok tahu? Kamu siapa ya? Tanya Jihan. Perkenalkan nama saya Arjuna, panggil aja Juna. Jawab Juna. Oh, kok kamu tahu aku? Kamu teroris ya? Oh enggak, saya itu anaknya Pak Karto, temannya Pak Reno. Pak Karto, tanya Jihan sambil mengingat-ingat nama yang tak asing di telinganya. Oh, aku ingat. Kamu yang dulu yang menyelamatkan aku dari kebakaran di perpustakaan Jogja itu kan? Tanya Jihan mengingat kejadian 12 tahun yang lalu. Iya betul. Oh alah, saya kira mbaknya sudah lupa sama saya. Sedikit sih, by the way, ngapain kamu ke sini? Saya di sini di kuliah mbak, baru pindah. Bapaknya mbaknya yang masukin saya di kampus ini. Ayah, Juna hanya menganggukkan kepalanya. Lengkap deh, penderitaan Jihan kali ini. Sepulang kampus, Jihan langsung menghampiri ayahnya di kantornya. Yang ada di benak Jihan saat ini hanya minta kebebasan. Syukurlah, kamu sudah ketemu sama Juna. Ucap ayahnya setelah Jihan protes semuanya. Ayah minta tolong sama kamu. Turuti permintaan ayah. Ini semua demi kamu. Terserah deh, ya. Jihan nyerah. Ucap Jihan sambil meneteskan air mata. Ayah Jihan pun menghampiri Jihan dan langsung memeluknya. Pelukan ayahnya yang membuat air matanya tak mau berhenti. Pasalnya, Jihan sudah lama gak merasakan pelukan ayahnya. Pagi itu, semua mahasiswa dan mahasiswi jurusan sosial melakukan cuti selama 1 minggu. Semua anggota The Butterfly, diajak liburan oleh orang tuanya masing-masing. Kecuali Jihan. Cuti kali ini dimanfaatkan oleh Jihan untuk mengejar ketinggalan pelajaran yang telah dia sia-siakan selama ini. Di sebuah perpustakaan umum di dekat kompleks rumah Jihan. Jihan mulai membiasakan diri untuk masuk ke perpus ditemani oleh Juna. Juna, kamu kok gak bosan sih di sini? Tanya Jihan saat sudah merasa bosan. Gak lah, kan kita di sini juga mendapatkan ilmu. Oh, kan dari internet bisa. Lebih enak di perpus. Jihan hanya mengangguk sambil mencerna jawaban Juna. Mereka pun saling diam. Tak ada pembicaraan yang mereka lakukan. Sesekali Jihan memperhatikan Juna. Dia mulai kagum dengan pahlawan waktu kecilnya. Dia pun mengingat-ingat kejadian 12 tahun lalu, yang membuat dia paling anti banget datang ke perpus. Tapi kini, dia duduk di salah satu tempat duduk perpustakaan umum, ditemani oleh Arjuna yang sangat tampan, berkarisma dan baik banget. Ini ceritanya Jihan udah mulai suka sama Arjuna. Juna, lain kali kalau mau panggil aku jangan pakai mbak ya. Panggil aja Jihan, ucapnya saat mereka sudah keluar dari perpustakaan umum. Iya mbak, jawab Juna. Jihan hanya memelototi Juna. Iya Jihan, ulangnya. Mereka pun mampir ke sebuah toko es krim, dan membeli 2 es krim yang kelihatannya sangat lezat. Juna, aku mau tanya deh sama kamu. Ya, jawab Juna singkat. Kalau misalnya kamu punya anak, apa yang akan kamu lakukan? Memanjakan dia atau bersikap tegas? Ya pasti bersikap tegaslah. Tegas bukan berarti jahat kan? Iya juga sih, tapi kalau ayahku. Kenapa ayahmu? Yang saya tahu, ayah kamu sangat sayang sama anak-anaknya. Walaupun beliau sakit beliau masuk kerja. Kata bapakku, Om Reno akan melakukan apa saja asalkan anak perempuannya. Yang dimaksud itu Jihan.
bahagia, terhindar dari keburukan dan dia ingin melihat anaknya sukses dan mandiri. Bukan bisanya keluar malam, menghabiskan uang dan lain-lain, jelas Juna panjang lebar. Aku gak tahu itu, ya jelaslah kamu gak tahu. Yang kamu tahu ayah kamu gimana? Jahat gak peduli sama aku. Jawab Jihan sambil menundukkan kepalanya. Itu bukan Om Reno. Percaya sama saya. Jihan hanya menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Jihan ke perpustakaan lagi, berharap bisa bertemu dengan Juna. Sekarang, ke perpus menjadi rutinitas Jihan. Bukan untuk membaca melainkan bertemu dengan Juna. Walaupun Jihan bisa ke rumah Juna sewaktu-waktu. Karena rumah Juna berada di sebelah persis rumah Jihan. Tetapi dia memilih untuk bertemu Juna di perpus. Tapi hari ini Jihan sama sekali gak melihat batang hidungnya Juna. Mbak maaf ya, aku mau tanya, cowok atas nama Arjuna udah kesini apa belum? Tanya Jihan ke petugas perpus. Belum Mbak, jawab petugas itu. Makasih ya, ucap Jihan, lalu keluar dari perpus. Di perjalanan pulang, Jihan berharap bisa bertemu Arjuna di jalan. Paling tidak dia bisa ngucapin terima kasih karena sudah membuka pemikiran Jihan yang selama ini dipenuhi oleh pikiran negatif. Tetapi sepanjang dia melangkah, dia masih belum melihat kehadirannya Juna. Kemana kamu, Juna? Lirihnya dalam hati, apa kamu gak mau bertemu sama aku lagi? Tambahnya. Sesampainya di rumah, Jihan langsung menaiki anak tangga tanpa menghiraukan semua keluarganya yang lagi kumpul di ruang keluarga. Dari mana sayang? Tanya Bunda Jihan dengan suara lemah lembut. Tak ada jawaban yang diucapkan Jihan. Tanya senyuman tipis lalu melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Jihan langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Jihan, apa yang aku bilang? Jangan pernah datang ke perpus lagi. Kamu selalu sial setiap di perpus, ucapnya menyalahkan diri. Air matanya pun mengalir. Jihan, ini ayah, ayah boleh masuk? Tanya ayah Jihan, yang beberapa detik kemudian pintu kamar Jihan terbuka. Ayah, ucap Jihan dengan suara serak dan air mata yang sudah membasahi pipinya. Maafin Jihan, yah, Jihan gak bisa lagi nurutin apa kata ayah. Tambahnya. Kenapa Jihan? Sedikit lagi kamu akan skripsikan. Tanya ayah Jihan. Jihan hanya menggelengkan kepalanya. Apa kamu siap kehilangan semua fasilitas kamu? Jihan siap ya. Jihan siap. Lebih baik begitu. Apa ini ada hubungannya sama Juna? Tanya ayah Jihan. Jihan hanya diam tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Keesokan harinya, Jihan masih terbalut oleh selimutnya. Jendela kamar Jihan pun belum dibuka padahal jam sudah menunjukkan pukul 7. Mungkin Jihan kelelahan kali ya, pasalnya dia menangis sampai malam sehingga dia tidak bisa tidur. Mata Jihan baru bisa dipejamkan saat jam menunjukkan pukul 2. Jihan, Jihan, panggil seseorang. Jawab Jihan masih memejamkan mata. Gak mau oleh-oleh ya? Tanya seseorang yang berbeda. Beneran nih. Jawab terakhir Jihan. Lalu dia membuka matanya. Setelah membuka matanya, Jihan terkejut melihat anggota debu Terli. Kalian, ucap Jihan sambil mengucek-ngucek matanya. Jihan pun bangkit dari tempat tidurnya, lalu mencuci mukanya di wastafel sebelah kamar mandinya. Kalian, dari mana aja sih? Tanya Jihan sambil menyikat giginya. Dari Bali. Salah sendiri kamu gak mau ikut, jawab Denia. Ceritanya panjang, jawab Jihan sambil membersihkan sisa-sisa sabun. Selesai membersihkan diri, semua sahabat Jihan termasuk Jihan turun ke bawah, untuk menyantap hidangan makanan yang lezat. Semua anggota The Butterfly sudah Jihan anggap menjadi saudaranya sendiri. Bukan hanya Jihan, semua keluarga anggota The Butterfly kini menjadi saudara. Perpecahan dalam sebuah grup bisa saja terjadi. Banyak hal yang menyebabkan suatu grup yang dulunya kompak, selalu bersama, dan lain-lain itu pecah. Pertama, ketidaksamaan pendapat, kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Pagi itu, Denia, Jihan, Putri dan Meta, sedang membolos kuliah sore. Merek A pun pergi ke suatu mall. Kali ini mereka pergi hanya berempat, padahal anggota The Butterfly ada 5. Mereka pun keluar masuk toko baju. Hingga lelah pun menyerang mereka berempat.
Kita ke resto makanan Jepang ya. Oke, jawab Denia, Putri dan Meta bersamaan. Mereka pun melangkahkan kakinya ke sebuah resto. Jihan, panggil Meta. Apa, itu bukannya Kak Sam ya? Kok sama Loli? Yang mana? Meta hanya menunjuk ke arah tempat duduk nomor 4 di resto itu. Kita duduk di belakangnya aja. Kita selidiki dulu, oke. Oke, Jihan and the Gang pun duduk di meja nomor 2. Sementara itu di meja nomor 4, Sam, dan Loli anggota The Butterfly, sedang ngobrol-ngobrol. Loli, by the way, makasih ya atas infonya tentang Jihan, ucap Sam sambil memegang tangan Loli. Iya kak, tapi kayaknya itu sudah lama deh. Walaupun udah lama, aku makasih aja. Berkat info dari kamu, Jihan sekarang nurut sama peraturan rumah. Dan dia lebih sering di rumah. Jelas Sam yang membuat Jihan marah. Tanpa berpikir panjang Jihan pun menghampiri mereka. Oh, Jin, bagus. Terusin aja. Aku gak mangka ternyata sahabatku sendiri yang menjerumuskan aku, ucap Jihan marah. Jihan, gila kamu. Jadi demi dekat dengan kakakku, kamu beritahu semua ke Kak Sam iya. Bukan gitu Jihan, dengerin aku dulu. Gak perlu, tega kamu, sahut Jihan. Dan kamu, Kak Sam. Terima kasih, Kak Sam aku yang dulu udah hilang diterpa angin, tambah Jihan. Dalam kemarahannya, Jihan memutuskan, The Butterfly bubar. Tapi Jihan, kita kan gak salah apa-apa. Protes Meta. Kamu ingat perjanjian dulu. Kamu sendiri kan yang membuat perjanjian itu. Jawab Jihan, lalu meninggalkan mereka. Mobil yang dikendarai Jihan melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan Jihan hanya menangis. Mobil Jihan pun berhenti di sebuah perpustakaan yang sepi. Lalu dia duduk di bangku perpustakaan itu. Air matanya Jihan pun tambah mengalir saat dia mengingat kebersamaannya dengan Juna di perpus ini. Permisi Mbak, boleh saya duduk di kursi belakang Anda? Tanya seseorang. Silakan Mas, jawab Jihan, yang masih mengharapkan kehadiran Juna. Patah hati ya, Mbak? Tanya cowok itu. Enggak, oh, kok nangis? Jihan pun mulai merasa risih sama cowok itu. Jihan pun menoleh dan mencari tahu dengan siapa dia bicara. Jihan kaget saat melihat Juna duduk di belakangnya. Juna hanya tersenyum. Ngapain di sini? Tanya Jihan. Mau pinjem buku? Jangan nangis lagi ya, ucap Juna sambil menghapus air mata yang ada di pipinya Jihan. Iya, makasih ya. Juna berpindah tempat duduk di samping Jihan. Jihan, saya memang gak seperti cowok-cowok yang dekat sama kamu. Aku hanya cowok yang paling suka sama perpus. Tapi dengan percaya diri, saya mau bilang. Kalau saya suka sama kamu, ucap Juna yang secara tidak langsung menembak Jihan. Saya menghilang beberapa hari ini bukan untuk menghindari kamu, tapi saya memastikan apa perasaan ini serius apa bohong. Tapi ternyata perasaan saya sama kamu benar-benar ada, tambahnya. Jihan hanya menatap Juna. Juna pun berlutut ke Jihan sambil berkata, "Will you marry me?" Lalu Juna mengeluarkan sebuah kotak cincin dari sakunya. Sambil mata yang berkaca-kaca Jihan mengambil cincin itu lalu memeluk Juna. Jeng, kita besanan, ucap ibunya Juna yang sedang bersama Bunda Jihan. Aneh, Jihan itu, anti sama perpus tapi lamarannya di perpus, ucap Bunda Jihan. Jihan pun melepaskan pelukannya, karena mendengar suara bundanya. Kamu ngerencanain ini semua? Tanya Jihan. Iya dong, jawab Juna. Jihan hanya manyun, lalu dia dipeluk oleh Juna. Cewek anti perpus dan cowok perpus bersatu di tempat yang menjadi tempat pembelajaran. Cinta di perpustakaan umum. Tamat.